Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahnia Ramadanti, NIM 1614311017. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan tema visualisasi kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan data dari tahun 2015 dengan menggunakan tools Python di Google Colab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Data Spasial yang kedua. Baik, langsung saja. Karena saya menggunakan tools Python dari Google Colab, maka saya membuka Google Colab dari browser saya dengan link colab.research.google.com. Lalu saya mengganti nama file project yang akan saya kerjakan dengan nama seperti ini. Tentunya akan .ipynb karena menggunakan pemrograman Python. Lalu setelah itu saya menggunakan atau menghubungkan runtime dengan cara seperti ini sehingga muncul seperti ini, centang hijau, dan muncul RAM disk yang telah digunakan. Saya telah menyediakan file-file atau data-data yang dibutuhkan dalam proyek ini, seperti data administratif negara Indonesia dalam bentuk shapefile atau .shp, dan karena dalam bentuk SHP harus membutuhkan file-file pendukung lainnya seperti .dbf, .prj, dan .shx. Lalu ada data lainnya yaitu data provinsi yang berisikan data-data informasi populasi manusia di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Lalu ada luas area provinsi, ada jumlah kabupaten dan kota yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia tersebut. Nanti kita akan lihat tampilannya. Lalu langsung masuk saja di codingnya. Di sini ada kode tanda seru pip install pandas. Gunanya sel di sebelah sini adalah untuk menginstal library yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Setelah sudah memastikan, lalu klik run atau jalankan sel. Selanjutnya kita import library-nya atau panggil library yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan pandas, library pandas, yaitu untuk menganalisa data yang akan digunakan atau visualisasi datanya nanti. Lalu ada library numpy untuk perhitungan array dan matriks multidimensi yang besar. Lalu ada library matplotlib, yaitu library yang digunakan untuk membuat plot atau grafik. Dan yang terakhir saya menggunakan library geopandas untuk memudahkan mengolah data geospasial yang telah disediakan di sini. Lalu di sel berikutnya, oh iya, jangan lupa untuk di run setelah mengimport library-nya tadi. Setelah itu di sel selanjutnya kita langsung memuat dan melihat data shapefile yang telah kita sediakan tadi dengan kode seperti ini. fp ini merupakan kelas untuk memanggil data shapefile-nya tadi. Lalu di sini ada kode juga untuk mengecek geodata frame itu tampilannya seperti apa. Geodata frame.shp ini seperti apa. Kemudian di sini saya langsungkan saja untuk memvisualisasikan data tersebut dan mengatur ukurannya menggunakan kode ini figure.fixsize. Lalu di sini ukurannya, panjang lebarnya. Dan ketika saya jalankan selnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan data shapefile yang telah saya sediakan tadi, berisi nama, ID, nama provinsi ini. Lalu di sebelah sananya ada data geometri, informasi geometrinya. Dan tadi saya juga telah
membuat visualisasinya juga, lalu juga akan ditampilkan di hasilnya seperti ini. Oke, lanjut ke muat data provinsi. Data provinsi yang ini, data-data provinsi.csv. Dengan menggunakan kode seperti ini. Display ini fungsinya untuk menampilkan datanya. Maka kita panggil kelasnya di sini kelas provinsi. Dan setelah kita jalankan sel atau kita run, akan muncul data seperti ini. Ternyata data provinsi ini berisikan informasi tentang provinsi yang ada di Indonesia, populasi penduduk atau jumlah penduduk yang ada di masing-masing provinsi seperti ini, lalu area kilometer persegi. Ini adalah luas kilometer persegi dari masing-masing provinsi ini. Dan di sini juga ada data kota dan kabupaten serta total kota dan kabupaten dari masing-masing provinsi. Kemudian kita ke sel berikutnya, yaitu menggabungkan kedua geodata frame tersebut. Dari file .shp tadi kita gabungkan dengan file CSV, yaitu dengan menggunakan fungsi df_join dan fungsi merge. Di sini provinsi ini adalah kelas provinsi yang sudah kita panggil tadi. Lalu di sini kita panggil lagi dengan ketentuan seperti ini. Dan df_join ini yang diperlukan dan yang akan ditampilkan adalah provinsi yang ada di Indonesia, lalu geometrinya, lalu populasi penduduknya tadi dari kolom populasi penduduk, lalu luas area, lalu jumlah kota dan kabupaten yang ada di masing-masing provinsi. Dan setelah itu kita untuk menampilkannya kita menggunakan fungsi ini df_join. Coba kita run. Pastikan untuk menggunakan koneksi jaringan yang stabil, karena dengan Google Colab ini kita online, namun hasilnya sangat memuaskan. Nah, seperti ini hasil run yang kita dapatkan dari menggabungkan kedua geodata frame yang sudah kita sediakan tadi. Lalu kita ke sel selanjutnya, yaitu mengatur visualisasi yang akan kita tampilkan nanti. Di sini adalah set the value column that will be visualized. Jadi kolom mana yang akan kita visualisasikan nantinya. Di sini saya memakai populasi _2015, yaitu di mana kolom ini menunjukkan informasi populasi atau jumlah penduduk dari masing-masing provinsi di Indonesia. Kemudian adalah set the range for the choropleth value. Jadi di sini untuk mengatur rentang choropleth dari visualisasi data yang akan ditampilkan nanti. Di sini saya memakai 600 sampai 50.000 karena dari gambaran atau permisalan dari data populasi jumlah penduduk ini. Karena dimulai dari 600.000 jiwa hingga 50 juta jiwa dari masing-masing provinsi. Selanjutnya create figure, yaitu membuat figur dan koordinatnya menggunakan plot. Nah, di sini library matplotlib digunakan. Di sini figure size-nya 30/10. Lalu kemudian kita remove axis-nya. Kemudian di sini juga ada add a title dan an annotation. Maksudnya adalah kita memasukkan judul dari peta tersebut atau visualisasi tersebut, yaitu ini
visualisasi kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2015 dengan ukuran font seperti ini 25 dan lebarnya 3. Kemudian untuk anotasi ini adalah yang di bawah untuk source-nya, kita dari mana data-data itu tadi. Dan di sini saya menggunakan source dari Wikipedia dengan ukuran seperti ini. Nah, koordinat x-nya ukurannya 0,6 dan 0,5. Lalu coarse figure fraction-nya dan font size-nya 12 dengan warna hitam. Menggunakan kode ya. Lalu kita menggunakan color bar legend, yaitu seperti skala yang ada di samping peta kalau kita menggambarkan grafik itu. Nah, dengan menggunakan ini kita menggunakan warna merah saja karena menunjukkan kepadatan penduduk. Dan maksimal yang diperlukan yang akan ditampilkan adalah seperti ini, kelas ini, Vmin dan Vmax yang ada di variabel yang dibutuhkan tadi. Kemudian setting array-nya dan tentukan color bar-nya. Masukkan color bar-nya ke figur yang akan kita visualisasikan tadi dengan format seperti ini, kode seperti ini, maaf. Lalu, kemudian dalam visualisasi kita juga bisa menambahkan label provinsi atau nama-nama provinsi nanti bisa muncul dalam visualisasi yang akan kita buat dengan cara seperti ini, df join out kolom variabel gmap_range ini warnanya nanti akan berwarna merah, jadi gradasi dari warna merah nantinya sesuai range yang kita tentukan tadi. Lalu di sini ada df join geometry, yaitu untuk memanggil kolom dari data tadi, kolom geometri dari data tadi yang sudah kita inputkan. Lalu selanjutnya ini kita ambil dari provinsi dan diletakkan di bagian tengah. Langsung saja kita coba run bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya yang kita dapatkan seperti ini. Jadi ini adalah color bar yang dimaksud tadi, color bar legend. Di sini range-nya 600 sampai 50.000, namun yang ditampilkan hanya beberapa saja. Ini ada angka 10.000, 20.000, 30, 40 sampai 50.000. Lalu di sini juga terdapat informasi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari figur ini bisa kita perbesar dengan cara view image agar lebih jelas. Dari visualisasi ini dapat kita lihat kalau tidak mau tertuju dengan color bar-nya bisa diperbesar seperti ini atau bisa dihilangkan tadi. Di sini bisa kita lihat gradasi warna ini menunjukkan betapa kepadatannya penduduk yang ada di Indonesia. Yang berwarna merah ini dia sangat adalah daerah dengan padat penduduk, yaitu di daerah Jawa Barat dan rata-rata di Pulau Jawa ya.
Oke, lalu kita kembali. Oke, pastikan koneksi jaringannya stabil. Nah, setelah muncul visualisasinya ini, kita juga bisa menyimpannya dalam bentuk gambar, yaitu format PNG di bawah ini. Nah, dengan kode ini fig.savefig map.png. Map.png ini adalah file yang akan jadi nama file dari map di sini ini tadi, dengan resolusinya DPI 300. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Data Spasial yang kedua. Terima kasih atas waktunya untuk melihat video yang telah saya buat, dan apabila ada kekurangan atau banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.